Di balik kemegahan istana, versi dan gelar Raja Matahari, tersimpan sebuah rahasia kelam yang menyiksa Louis XIV dari Prancis hingga akhir hayatnya. Kisah ini bukanlah tentang intrik politik atau peperangan, melainkan sebuah tragedi medis yang begitu mengerikan. Bahkan untuk standar abad ke-17, mari kita ungkap sisi gelap kehidupan sang raja yang jarang sekali diceritakan. Louis XIV, simbol kemewahan dan kekuasaan absolut, nyatanya memiliki satu kelemahan besar, kesehatan giginya. Pada masanya, perawatan gigi hanyalah mimpi. Gula menjadi simbol status, dan para bangsawan, termasuk sang raja, mengonsumsinya tanpa batas. Akibatnya, pada usia 40-an, hampir seluruh gigi Louis XIV membusuk. Napasnya menjadi tidak sedap dan ia sering menderita infeksi parah. Para dokter kerajaan yang dipimpin oleh dokter utamanya Antoine Dacan akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mencabut semua gigi atasnya yang bermasalah. Pada tahun 1685, sebuah prosedur yang akan mengubah hidup sang raja selamanya pun dilakukan. Tanpa anestesi, tanpa pemahaman tentang sterilisasi, para dokter mulai bekerja. Proses pencabutan itu berlangsung brutal. Dengan menggunakan alat-alat yang lebih mirip perkakas tukang kayu, mereka menarik gigi sang raja dengan paksa. Dalam kekacauan itu, terjadi sebuah malapetaka. Karena kekuatan yang berlebihan, dokter tidak hanya mencabut gigi, tetapi juga mematahkan sebagian besar tulang rahang atas Louis. Lebih parahnya lagi, sebagian langit-langit mulutnya ikut tercabut, meninggalkan sebuah lubang menganga yang menghubungkan rongga mulutnya langsung ke rongga hidungnya. Bayangkan rasa sakit yang dialaminya. Namun, penderitaan itu tuh belum berakhir. Untuk mencoba menutup lubang tersebut, para dokter melakukan prosedur yang lebih mengerikan lagi, kauterisasi. Dalam kondisi sadar sepenuhnya, Louis XIV harus menahan rasa sakit saat dokter membakar tepi lubang di langit-langit mulutnya dengan besi yang membara. Prosedur barbar ini diulang sebanyak 14 kali. 14 kali besi panas menempel di dalam mulutnya, dengan harapan jaringan parut akan tumbuh dan menutup lubang itu. Sayangnya, semua penyiksaan itu sia-sia. Lubang itu tidak pernah tertutup sempurna. Sejak saat itu, kehidupan sehari-hari sang Raja Matahari berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia mencoba minum anggur atau makan sup, cairan itu akan menyembur keluar dari hidungnya. Sebuah pemandangan yang memalukan bagi seorang raja yang diagungkan. Sisa-sisa makanan sering tersangkut di dalam lubang itu, membusuk dan menyebabkan bau yang luar biasa busuk. Para sejarawan mencatat bahwa napasnya menjadi sangat bau sehingga para bangsawan dan tamu di istana akan berusaha menjaga jarak darinya. Aroma parfum yang menyengat di Versailles konon bukan hanya untuk mode, tetapi juga untuk menutupi bau tak sedap yang berasal dari mulut sang raja. Karena kehilangan hampir semua giginya, ia tidak bisa lagi mengunyah makanan padat. Seumur hidupnya, ia terpaksa hanya makan makanan lunak seperti bubur dan roti yang direndam kaldu. Hal ini menyebabkan masalah pencernaan kronis yang menyertainya hingga akhir hayat. Ironisnya, di puncak kekuasaannya, dikelilingi oleh kemewahan tak terhingga. Louis XIV tidak bisa menikmati salah satu kesenangan paling mendasar dalam hidup, makan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada abad ke-17, ilmu kedokteran masih berada di zaman kegelapan. Dokter bedah dianggap sebagai profesi rendahan, setara dengan tukang cukur. Pengetahuan tentang anatomi sangat terbatas, dan teori tentang kuman belum ada. Operasi lebih sering menjadi penyebab kematian daripada penyembuhan. Meski menanggung penderitaan fisik yang tak terbayangkan setiap hari, Louis XIV menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ia tidak pernah membiarkan rasa sakitnya menghalangi tugas-tugas kenegaraannya. Ia tetap memimpin rapat, menerima duta besar, dan menjaga citranya sebagai raja yang kuat dan tak tergoyahkan. Sambil diam-diam menahan rasa sakit dan rasa malu yang konstan. Kisah Louis XIV adalah pengingat yang menyakitkan bahwa di balik fasad emas dan kemegahan sejarah, seringkali tersembunyi penderitaan manusia yang nyata. Sebuah pelajaran bahwa bahkan seorang Raja Matahari sekalipun tidak kebal dari keterbatasan dan kengerian ilmu pengetahuan di masanya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa!